coba dulu tantangan dalam diri kita, pasti nanti juga kedepannya dalam hidup akan kita jumpai tantangan-tantangan yang lebih susah lagi. Jadi bisa nggak bisa harus terima tantangan itu dulu dan harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Halo semuanya, jumpa lagi nih di Jubel Inspiratif dengan menampilkan tamu yang menginspirasi. Di sini aku Amel mau bawain podcast nih sama temen aku ya. Kalian pasti sering lihat kan dia Ririn yang sering banget podcast nih di Jubel Inspiratif. Halo Rin. Halo Mel. Aduh tegang pasti nih. Tegang banget. Oke, gimana kabarnya Amel? Sehat? Alhamdulillah. Rin, cerita-cerita nih soal duta literasi. Ya. Kenapa sih Ririn memilih untuk jadi duta literasi? Oke, jadi alasan aku untuk jadi duta literasi sebenarnya karena dari awal, mungkin dari kecil suka banget yang namanya baca buku. Mungkin Amel punya hobi yang sama juga ya Mel, suka baca buku. Nah terus mulai dari SD atau SMP itu sudah mulai semakin tertarik nih sama dunia literasi. Karena literasi itu kan nggak cuman baca aja ya Mel, tapi juga nulis, tapi juga bicara atau berkomunikasi. Nah dari situ ternyata ketika kelas 11 ya kita kemarin pemilihan, itu ada pemilihan duta literasi, itu di-share di grup WhatsApp kita tentang pemilihan duta literasi, dan sebenarnya awalnya iseng aja daftar karena nggak nyangka akan keterima. Betul ya Mel? Betul, kayak benar-benar berarti kayak benar-benar ngisi ya, kalau keterima ayo, nggak keterima juga. Iya ya, kan? benar, awalnya iseng dan nggak nyangka keterima, jadi 10 besar waktu itu, 10 nominasi. Terus alhamdulillah kita keterima semua nih jadi duta literasi. Jadi alasan kenapa mau jadi duta literasi karena Ririn tahu bahwasanya jadi duta literasi pasti akan banyak sekali dampak positif yang Ririn terima. Jadi Ririn juga senang kerja di dunia yang Ririn sukai, di dunia literasi, baik itu baca, baik itu tulis, maupun berbicara. Dan untungnya ada podcast ini, gitu Mel. Nih Rin, katanya kan suka banget sama yang namanya baca, dan di Jubel juga ada program Bugam kan? Ya, betul banget. Budaya Gemar Membaca. Nah, banyak nih adik-adik yang milih untuk tidak menulis KTI. Ya, betul. Itu tanggapan Ririn gimana sih? Oke, jadi di program di SMA Plus Negeri 17 ini kan ada program Bugem. Nah, waktu itu kebetulan aku memilih untuk program KTI. Jadi untuk semua adik-adik di SMA Plus Negeri 17 Palembang harus banget pilih KTI. Sebenarnya resensi juga bagus sih, tapi KTI pasti akan lebih berguna di bangku perguruan tinggi. Jadi di KTI juga kita nggak cuman membaca ulang dari buku, tapi kita juga belajar nganalisis, belajar ngumpulin koresponden, belajar bagaimana kita untuk mengekspresikan diri kita dalam sebuah judul karya tulis ilmiah, dan juga melatih daya diri kita sendiri juga, karena kan dari situ kita belajar sabar, kita belajar gimana caranya kerja keras, dan yang paling penting manajemen waktu. Jadi untuk adik-adik yang tidak mengambil karya tulis ilmiah bukan berarti jelek ya resensi, tapi yakinlah kalau karya tulis ilmiah itu manfaatnya itu lebih banyak daripada resensi gitu. Dan juga pasti kalau misalnya kita milih KTI ini pasti bakal berguna banget kan, kalau misalkan buat adik-adik nih yang mau betul. ikut duta literasi selanjutnya, karena duta literasi itu kan benar-benar program untuk menaikkan minat baca dan menulis. Nggak cuma membaca menulis sebenarnya. Iya, tapi juga berbicara dan menganalisis itu sih. Nih, kan Ririn sebagai duta literasi, ada nggak sih tips, trik, atau pesan kepada adik-adik nih? Kalau misalkan mereka, oh aku ingin jadi duta literasi juga gitu. Oke, mungkin tips and trick mungkin Amel dan aku serta duta literasi lainnya bisa bagi. Tapi kalau menurut aku tips and triknya, cobalah tantangan baru dalam diri kita sendiri, karena tips and trick jadi duta literasi kayaknya kalau aku sendiri sih ngejalanin aja, karena setiap program yang dikeluarkan oleh duta literasi, terutama orang-orang di belakang layar kita nih sekarang, pasti punya program yang sangat-sangat
menguntungkan untuk kita semua. Jadi tips and triknya mungkin coba aja dulu, jangan takut gagal ya Mel, karena kita juga berawal dari coba aja dulu gitu dan berakhir di sini. Jadi benar-benar coba dulu kan. Iya, betul. Karena duta literasi juga bukan kita yang berperan, tapi juga ada orang lain, banyak juga tim-tim duta literasi, pustakawan. Nih Rin, kan salah satu program duta literasi itu kan ada Jubel Podcast nih. Iya. Nah, first impression Ririn nih saat misalkan Ririn jadi pembawa acaranya, gimana sih? Awal dari adanya podcast ini gitu. Oke, jadi sedikit cerita, waktu itu ingat sekali itu weekend, kalau nggak salah itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Dihubungin sama Sensei Indah, harus Rin coba yuk podcast. Nah itu awalnya sih jujur Mel kaget, karena tahu podcast tapi nggak nyangka akan jadinya tuh seperti ini gitu, seperti melebihi ekspektasi aku. Jadi first impressionnya pertama kali kaget, tapi juga seneng karena dari awal tuh memang suka dengan ngomong gitu. Jadi ini udah aku banget gitu. Jadi ya first impressionnya pertama kali kaget, tapi seneng dan juga deg-degan sih yang pasti. Itu first impressionnya. Terus seiring berjalannya ke sini ya yakinlah kalau pertama kali itu pasti tegang, pasti nervous, pasti deg-degan, tapi lama-kelamaan ketagihan sih. Ririn kan udah banyak banget bintang tamu yang Ririn ajak untuk podcast di sini. Bintang tamu yang menurut Ririn berkesan, paling berkesan itu siapa sih? Aduh, yang paling berkesan siapa ya? Di antara seluruh bintang tamu podcast Jubel Inspiratif yang pernah Ririn podcast atau interview, kayaknya semuanya berkesan sih Mel. Semuanya, setiap bintang tamu itu pasti punya cerita masing-masing, pasti punya inspiratifnya masing-masing, dan banyak juga pelajaran yang diambil. Entah itu pelajaran dari karir, public speaking, sampai dengan kehidupan. Jadi setiap bintang tamu berkesan sih Mel, nggak bisa milih satu deh kayaknya. Kalau misalkan nih, kalau pasti ada nih selama podcast yang bener-bener, karena kan di podcast sebelumnya kayak mengundang kakak-kakak alumni itu. Ya. Gimana sih tanggapan Ririn? Oke, kalau ngundang kakak-kakak alumni waktu itu HUT Perak Jubel. Nah, itu dari angkatan 1 sampai angkatan 22 itu pernah di podcast. Itu pertama kali kaget sih Mel, karena ternyata ada angkatan 1 nih langsung datang ke 17, dan takut juga sebenarnya, bukan takut ya, mungkin lebih ke takut nggak sopan gitu, maksudnya itu perlu ada etika yang perlu dijaga gitu. Jadi tapi kakak-kakak alumni karena alhamdulillah sudah sukses semua, sudah ada di bidangnya masing-masing, jadi mereka itu memberikan kisah inspiratifnya tersendiri yang bisa Ririn ambil, dan juga semua sobat Jubel Inspiratif lainnya gitu sih. Nih katanya kan di Ririn tuh kayak bukan banyak banget, kayak beberapa bintang tamu itu selalu menginspiratif nih pastinya di Jubel Inspirasi. Selama podcast ini pasti butuh waktu ya, waktu untuk persiapannya. Pasti. Ada tegang-tegang dikit ya pasti. Berapa lama sih Rin nyiapin podcast? Oke, jadi kalau persiapan waktu ini, kalau sobat Jubel Inspiratif tahu bahwasanya Jubel Inspiratif nih nggak gitu aja. Kadang ada juga bintang tamu yang dikasih tahu tiba-tiba nih datang ke 17, jadi tiba-tiba harus di podcast. Itu kadang dadakan Mel. Jadi persiapannya kadang nggak ada persiapan sama sekali, malah langsung podcast dan langsung ngalir aja. Tapi kalau memang misalnya direncanain gitu, tergantung ya, tergantung kapan nih dikasih taunya. Mungkin schedule-nya nih hari ini, mungkin Rin akan nyiapin waktunya sesuai dengan podcast yang akan datang. Nah itu juga. Nah, ini yang paling penting nih Mel. Nah, persiapan menuju podcast itu pastikan kita harus tahu nih siapa bintang tamunya terlebih dahulu. Jadi otomatis dari itu baca dulu literatur tentang bintang tamu ini, baca tentang biografinya, tentang di website, di Google, sampai kepo ini sosmed-sosmednya. Jadi persiapannya panjang waktunya, yang schedule-nya yang ditentukan maksudnya. Kalau yang dadakan ya udah ngalir aja gitu. Tantangannya pasti berat ya? Tantangannya berat, tapi seru sih. Kendalanya apa sih kalau misalnya dadakan kayak gitu atau nggak perlu persiapan, itu apa sih kendalanya podcast sebelum podcast? Kalau kendala yang dadakan itu pastinya kalau misalnya Ririn belum tahu bintang tamunya ini siapa. Maksudnya itu misalnya dia punya latar belakang yang Ririn tidak
kenali secara jauh gitu, itu kendalanya. Tapi karena bintang tamunya ini alhamdulillah ya dapatnya luar biasa semua, inspiratif, jadi selama mereka cerita ya tinggal Ririn kembangin, itu sih. Enjoy ya. Enjoy aja, bener banget. Ini nih kalau boleh tahu apa sih yang cerita Ririn nih, cerita yang paling Ririn dapetin selama podcast itu apa sih? Waduh, kalau cerita sih sudah banyak banget ya, sudah banyak banget dari setiap bintang tamu, baik itu di depan kamera ataupun di belakang kamera, pasti akan memberikan banyak banget kisah, banyak banget cerita. Tapi pertanyaan mereka itu kadang satu, Mel, di belakang layar, nanti setelah ini mau jadi apa gitu. Jadi yang jujur saat ini aku masih bingung nih milih jurusan dan mau kemana ke depannya. Jadi mereka selalu ngasih tahu bahwasannya Ririn itu harus ngelakuin apa yang Ririn sukain, jangan Ririn sukain apa hal yang Ririn lakuin sekarang. Jadi yang sangat-sangat berkesan dan inspiratif dari mereka itu sih yang bahwa orientasi kita tuh harus ke depan dan harus ditentuin dari sekarang dan dipikirin matang-matang. Itu sih karena kita sekarang kan sudah kelas 12 ya, jadi sudah sangat memikirkan bagaimana ke depannya gitu. Dari sebanyak bintang tamu, ada nggak sih bintang tamu yang benar-benar kayak nggak bisa diajak kompromi nih? Aduh, kalau itu ada nggak ya? Aduh, nggak ada deh kayaknya. Tapi ada bintang tamu yang mungkin tidak biasa untuk tampil di depan kamera. Jadi otomatis mereka mungkin kaku atau mungkin kalimatnya nervous gitu, tegang. Jadi mungkin mereka jawabnya sepatah dua kata atau sedikit, atau bahkan ada yang mau nge-skip pertanyaannya gitu. Jadi ya itu sih, Mel, yang paling bukan keberatan sih, maksudnya mungkin mereka kan nggak biasa tampil depan kamera gitu sih. Nggak bikin awkward kan selama podcast misalnya di skip itu? Ya kalau dibilang canggung atau enggak ya namanya di depan kamera, ya udah deh terusin aja gitu. Ini nih, selama Ririn jadi duta literasi, ada saran nggak sih untuk perpustakaan 17 atau enggak yang berkaitan nih dengan literasi SMA 17? Untuk saran untuk perpustakaan 17 sekarang sudah sangat-sangat berkembang ya, Mel. Dari awal kita masuk kelas 10 yang awalnya online dan nggak tahu perpustakaan 17 aja, sekarang ruangannya sudah disulap sedemikian rupa. Sebenarnya banyak banget dari program kita, program duta literasi yang belum terjalan secara maksimal, mulai dari program kerja yang kita paparkan waktu seleksi masing-masing sampai dengan program kerja yang tak mau kita buat. Jadi sarannya untuk perpustakaan mungkin tetap dijaga dan tetap ditingkatkan lagi. Kan nanti kan ini ada nih regenerasi duta-duta literasi selanjutnya. Ini sudah jadi tugas duta literasi selanjutnya juga yang harus mengembangkan perpustakaan. Pokoknya untuk semua tim perpustakaan 17 sudah terbaik. Mantap banget ya, mantap banget, tinggal dipertahankan itu ya, Mel. Semoga bisa dikenal bukan cuma di 17 aja. Bisa juga kalau bisa sampai keluar kota nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Selama jadi duta literasi pasti banyak banget kan program kerja yang Ririn jalani. Gimana sih cara Ririn bagi waktu antara jadi duta literasi sama belajar? Oke, jadi cara bagi waktu mungkin harus pinter-pinter manajemen waktu kali ya. Ini juga pernah diomongin nih sama salah satu bintang tamu Jubel Inspiratif. Jadi cara manajemen waktunya ketika jam sekolah, biasanya kalau kita banyak tugas, kerjakanlah hari itu juga. Jangan nunda-nunda lagi kayak, udahlah nanti kan deadline-nya 1 minggu lagi gitu. Jadi kerjakanlah hari itu juga, jadi kita bisa ngerjain kerjaan yang lain. Jadi duta juga kayak sekarang nih, ya meluangkan waktu aja. Yang penting belajarnya dicicil, jangan sistem kebut malam itu sih. Kalau kan itu kan banyak banget sih pasti tugas. Gimana sih dalam satu harinya kayak bener-bener mempasin nih? Oke, jadi karena mungkin kita pulang kan jam 3:30 ya, sampai rumah pasti jam 4 atau 4:30 lah kalau macet kan. Nah, otomatis di sekolah ketika Bapak Ibu guru ngasih tugas, ya kita kerjain aja pas ketika jam itu. Karena sore juga kebetulan aku tidak mengambil bimbel apapun di luar. Jadi setelah pulang ke rumah bisa menyicil
tugas yang sudah dikasih sama bapak ibu guru di sini. Jadi malamnya bisa dipakai untuk istirahat atau nih kerjaan kita duta literasi gitu. Wah, keren banget nih si Rin. Aduh, belum keren ini. Masih banyak kurangnya. Rin, apa sih harapannya untuk duta literasi ke depannya? Harapannya untuk semua calon duta literasi ke depannya semoga bisa membawa program kerja yang lebih daripada kita, bisa meningkatkan program kerjanya dan bisa bekerja nantinya secara maksimal. Karena kalau kita kemarin masih ada sisa-sisa pandeminya, kalau sekarang mudah-mudahan semua program kerjanya bisa dilancarkan, bisa maksimal untuk kemajuan dunia literasi di SMA Pus Negeri 17 Palembang. Dan juga mungkin untuk tambahan nih, untuk adik-adik yang duta literasi dulu kan banyak banget programnya nih, kayak betul. Harus dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali karena dan dipromosiin juga dipromosiin juga. Terakhir nih Rin, apa sih moto hidup Ririn yang bisa menginspirasi nih untuk Jubel Inspiratif? Oke, kalau untuk moto hidup mungkin bukan mutu ya ini, mungkin sedikit pengalaman atau cerita aja untuk semua sobat Jubel atau penonton yang sedang menonton saat ini. Jadi untuk semuanya tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan menyesali apa yang sudah kita buat gitu. Jadi jadi diri sendiri aja, nggak usah jadi orang lain, dan yang penting seperti awal kita jadi duta, coba dulu tantangan dalam diri kita, pasti nanti juga kedepannya dalam hidup akan kita jumpai tantangan-tantangan yang lebih susah lagi. Jadi bisa nggak bisa harus terima tantangan itu dulu dan harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama untuk kita semua nih yang udah kelas 12 yang udah hampir waktunya kurang lebih 1 tahun, nggak sampai 1 tahun ya Mel. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di Jubel gitu sih Mel. Nih itu nih moto hidup dari Kak Ririn, jalanin dulu sampai bener-bener kayak coba dulu nih. Iya, jangan takut coba, pasti percaya aja sama diri kita sendiri bahwa kita bisa ngelakuin apa yang kita takutin. Ya, kita harus berpisah nih sama Kak Ririn. Mungkin next time ya Kak kita podcast lagi. Iya, next time. Mungkin nanti ketika kita sudah lulus, mungkin mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sukses, yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama, bisa kembali diundang ke podcast Jubel Inspiratif sebagai bintang tamu yang inspiratif dengan cerita yang berbeda, dengan mutu inspiratif yang berbeda, karena sudah punya masa depan yang lebih baik. Amin. Sampai saat ini dulu perjumpaan podcast kita kali ini, Jubel Inspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dadah. Dah.